internasional Indonesia telah mengalami perubahan signifikan sejak 50 tahun terakhir. Berbagai faktor internal dan eksternal telah mempengaruhi dinamika perdagangan Indonesia, termasuk faktor internal. Yang pertama, pengaruh perubahan sosial terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Perubahan sosial dan budaya yang terjadi di Indonesia telah mempengaruhi nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Pancasila, seperti nilai toleransi dan sikap memahami dan menerima kehadiran orang lain yang berbeda. Yang kedua, kualitas SDM. Kualitas SDM yang menguasai teknologi inovatif dan produktif telah menjadi salah satu potensi Indonesia untuk menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada tahun 2045. Yang ketiga, infrastruktur. Infrastruktur yang baik telah menjadi salah satu faktor utama untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, sehingga dibutuhkan komitmen yang kuat untuk membuat perencanaan yang baik dan melaksanakan kebijakan dengan konsisten. Yang keempat, kepentingan nasional. Kepentingan nasional dalam perundingan ekonomi telah menjadi salah satu faktor pendorong reaktivasi perundingan ekonomi Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IKCEPA. Fokus penelitian dalam analisis faktor-faktor pendorong reaktivasi perundingan IKCEPA tahun 2019 dapat ditelan 3 faktor yang ditawarkan oleh Gijon Ikenberry, yaitu sistem Kinsred, state Kinsred, dan society Kinsred. Faktor eksternal. Yang pertama, GDP, populasi, jarak ekonomi, nilai tukar, dan TCE. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan Indonesia ke negara tujuan bermaksud GDP, populasi, jarak ekonomi, nilai tukar, dan TCE telah menunjukkan bahwa perdagangan Indonesia dengan negara partner berpola perdagangan barang-barang yang tidak sama atau disebut dengan inter-industry trade. Yang kedua, pengaruh produk buatan Tiongkok terhadap perekonomian Indonesia. Antisipasi pengaruh produk buatan Tiongkok terhadap perekonomian Indonesia telah menjadi salah satu isu yang perlu diantisipasi. Yang ketiga, akselerasi pembentukan budaya olahraga masyarakat guna mewujudkan kebugaran fisik dalam rangka meningkatkan SDM. Akselerasi pembentukan budaya olahraga masyarakat telah menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas SDM. Yang keempat, perubahan tatanan dunia internasional. Perubahan tatanan dunia internasional telah mempengaruhi kebijakan ekonomi luar negeri agar lebih strategis dan mempengaruhi kepentingan suatu negara. Yang kelima, interaksi antara state to state. Interaksi antara state to state telah mempengaruhi terbentuknya kebijakan ekonomi luar negeri agar lebih strategis dan mempengaruhi kepentingan suatu negara. Dalam analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional Indonesia, perlu diperhatikan bahwa faktor internal dan eksternal saling terkait dan mempengaruhi dinamika perdagangan Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yang lebih lanjut dan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas SDM, infrastruktur, dan kebijakan ekonomi luar negeri agar Indonesia dapat menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada tahun 2045. 5 fase perdagangan internasional. Yang pertama adalah era prakolonial. Era ini menandai munculnya kerajaan-kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan yang terutama didorong oleh perdagangan. 2. Era kolonial. Pada masa ini, kekuatan-kekuatan Eropa, khususnya Belanda, Portugis, dan Spanyol, menjajah Indonesia selama kurang lebih 3,5 abad karena perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan. Yang ketiga, era kemerdekaan awal. Fase ini dimulai setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 dan berlangsung hingga jatuhnya Presiden Soekarno pada tahun 1966. Yang keempat, era Orde Baru, yaitu yang merujuk pada 32 tahun pemerintahan Soeharto dari tahun 1966 hingga 1998. Yang kelima adalah Orde Reformasi. Fase ini dimulai setelah jatuhnya Soeharto dan berlanjut hingga saat ini dengan fokus pada transformasi ekonomi untuk pertumbuhan berkelanjutan dan daya saing. Resource Bishop Stock Bomb adalah fenomena di mana sebuah negara mengalami peningkatan ekspor yang signifikan karena adanya sumber daya alam yang melimpah. Bisa berupa komoditas seperti minyak, gas, logam, atau hasil pertanian tertentu.
Fenomena ini sering terjadi ketika harga komoditas tersebut naik secara tajam di pasar internasional. Analisis daya saing dalam konteks resource-based export bomb melibatkan evaluasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan negara untuk mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar internasionalnya, termasuk aspek-aspek seperti efisiensi produksi, teknologi, infrastruktur, kebijakan perdagangan, kestabilan politik, dan ketersediaan tenaga kerja terlatih. Penilaian ini membantu menentukan apakah ekspor sumber daya alam tersebut akan berkelanjutan dalam jangka panjang, serta resiko-resiko yang terkait dengan ketergantungan pada harga komoditas global. Insight apa yang bisa diambil dari artikel tersebut? Insight dari artikel ini adalah memahami 5 fase transformasi perdagangan internasional Indonesia dalam 50 tahun terakhir. Yang pertama 1965 sampai 1971, yaitu dari kekacauan hingga rehabilitasi. Orde Lama Soekarno berakhir dengan kekacauan dan ditandai dengan kontrol perdagangan, dan sebaliknya Orde Baru Soeharto menormalisasikan kebijakan perdagangan. Yang kedua 1971 sampai 1985, yaitu substitusi impor. Pada periode ini terjadi devaluasi rupiah pada tahun 1978, berlanjutnya substitusi impor dan perizinan impor yang menguntungkan kepentingan tertentu. Yang ketiga 1985 sampai 1999, yaitu devaluasi, regulasi yang berani, dan diversifikasi ekspor. Kebijakan perdagangan Indonesia dipengaruhi oleh pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN, dan kebijakan perdagangan Indonesia juga dipengaruhi oleh kebijakan impor. Yang keempat 1999 sampai 2004, yaitu pemulihan dan pencarian jiwa. Program IMF mendominasi pada fase ini, dan diberlakukannya kembali pembatasan impor dan ekspor serta semakin meluasnya proteksionisme. Yang kelima 2004 sampai 2015, yaitu lebih banyak reformasi, lebih banyak penyakit Belanda, dan krisis keuangan global. Pada fase ini, Indonesia mengalami krisis keuangan global, jatuhnya harga komoditas, ekspor menurun, dan menyebabkan defisit perdagangan. Dan proteksionisme menyebabkan pembatasan perdagangan diberlakukan kembali.